Oke, chapter bonus untuk novel Heavenly Demon. 1 juta pasukan telah bersiap siaga untuk menyerang Hernard. Duke Vieto dan juga para pasukan pemberontak merasa gelisah. Mereka bertanya-tanya apakah mereka bisa bertahan setidaknya sampai Roman Dimitri tiba. Tapi harapan tersebut setipis benang, karena setelah pertempuran dimulai, sulit bagi mereka untuk menahan gempuran dari pasukan Valhalla. Ya, apalagi mereka juga dilengkapi oleh pasukan penyihir khusus yang berada di bawah kekaisaran. Itu jauh lebih baik berkali-kali lipat dibandingkan penyihir gunung biasa. Dan itulah yang membuat pertahanan Hernard semakin melemah. 1 hari berlalu. Ya, para pemberontak nampak sangat kelelahan dengan gempuran yang ada. Tapi walau begitu, mereka tetap berpegang teguh dengan apa yang mereka miliki. Karena jika mereka menyerah begitu saja, maka perjuangan mereka akan sia-sia dan mereka akan dicap sebagai pengkhianat di sejarah Valhalla. Masuk di hari kedua pertempuran, setidaknya 50.000 prajurit pemberontak telah tewas. Walau begitu, mereka telah mengeliminasi setidaknya 100.000 prajurit Valhalla. Sayangnya masih tersisa 900.000 prajurit, yang artinya jika pertahanan mereka benar-benar ditembus, maka tidak ada harapan bagi para pemberontak. Dan sesuatu yang lebih buruk pun mulai terjadi, karena salah satu dinding pertahanan akhirnya benar-benar dihancurkan. Count Gomez memerintahkan pasukan Valhalla untuk bersiap memasuki celah tersebut dan menghabisi pasukan pemberontak. Tentunya itu membuat Marquis Vieto gelisah, walaupun ia baru saja mendapatkan kabar jika Roman telah menguasai Luenos dan juga Port Bell, akan tetapi ia tidak yakin jika Roman bisa menghancurkan Santino dalam waktu dekat, yang artinya mungkin saja sebelum Roman menghancurkan Santino, pasukan pemberontak telah benar-benar binasa. Tapi walau begitu, Duke Vieto tetap memberikan motivasi terakhirnya kepada pasukan pemberontak yang tengah berjuang. Di sisi lain, tepatnya di hari kelima, pasukan Roman Dimitri telah berada dekat di depan gerbang Santino. Tersisa 2 hari lagi agar Roman bisa membantu para pemberontak, karena jika lewat seminggu bisa dipastikan jika pasukan pemberontak benar-benar telah binasa dan Roman harus melawan sisa-sisa pasukan Valhalla yang sebelumnya bertarung melawan pasukan pemberontak. Dan saat berdiri di depan gerbang, Roman pun berkata, "Aku menantang kalian untuk melakukan pertarungan prajurit hebat." Ya, tentunya Konstantino langsung menolak ajakan tersebut. Alasannya, bahkan peringkat pertama mereka tidak bisa mengalahkan Ares. Lalu siapa orang gila yang bisa mengalahkan Roman? Tentunya Roman sendiri sudah bisa menebak apa jawaban dari mereka. Oleh sebab itulah Roman kembali memprovokasi. "Kalau begitu serang saja aku, 10 orang, 100 orang, berapapun itu aku akan menerimanya." Tidak hanya itu, Roman juga mengejek, bukankah Valhalla adalah negeri para prajurit yang tidak akan menolak pertarungan? Dan sayangnya, walaupun mereka telah dihina, mereka juga masih bisa berpikir rasional, karena tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Roman. Dan lagi-lagi mereka menolak. Hingga pada akhirnya Roman pun mengeluarkan sebuah gulungan. Ternyata itu adalah gulungan sihir yang memberikan Roman sebuah sayap.
Tanpa basa-basi, Roman pun langsung terbang menuju titik teratas dari gerbang. Tentu saja itu adalah hal yang sangat mengejutkan, terutama bagi Konstantino. Ia pun memerintahkan semua bawahannya untuk menembak Roman dengan panah. Tapi sayangnya itu sia-sia karena para penyihir Roman Dimitri telah bersiap untuk menghancurkan setiap serangan yang akan menghalangi tuannya. Hingga pada akhirnya Roman pun benar-benar tiba di atas gerbang dan pembantaian sepihak pun dimulai. Walaupun mereka mencoba menghalau Roman, berapapun jumlahnya, itu adalah hal yang sia-sia. Konstantino yang merasakan bahaya langsung meminta alat komunikasi karena ia harus melaporkan situasi mengerikan yang akan menimpa Santino. Walaupun masih terlalu dini, tapi itulah satu-satunya cara agar dirinya bisa selamat. Dan komunikasi pun terhubung. Marquis Belfier mendengar apa yang disampaikan oleh Konstantino yang intinya ia meminta bantuan. Tapi jawaban dari Marquis Belfier di luar dugaan. Ia berkata, "Aku memang dari awal tidak berharap banyak kepadamu, tapi lakukan apa saja agar bisa menahan Roman Dimitri selama beberapa hari. Ia hanya seorang saja. Lakukan apapun itu, walaupun dengan mengorbankan nyawamu." Dan kata-kata Marquis Belfier pun terputus. Tentunya itu membuat Konstantino sangat marah dan juga kesal. Tapi ia tidak bisa berbuat apapun. Oleh sebab itulah Konstantino tidak benar-benar memutuskan alat komunikasi dan teriakan terdengar jelas. Setiap detik beberapa orang telah dibantai oleh Roman. Hingga pada akhirnya karena sangat putus asa, Konstantino pun mengutarakan isi hatinya. "Dasar bajingan, bagaimana bisa aku menghentikan seseorang monster seperti Roman Dimitri? Kirimkan saja bantuan, jika tidak Santino akan benar-benar hancur." Tapi nampaknya Marquis Belfier tidak mempedulikan hal tersebut. Dan setelahnya hanya butuh 3 jam saja bagi Roman untuk menghancurkan seluruh pertahanan di gerbang. Dan setelahnya Roman pun membuka gerbang dan para prajurit Dimitri pun masuk lalu membantai prajurit tersisa. Kini hanya tersisa Konstantino. Ia memohon ampun dan meminta nyawanya diselamatkan. Tentunya ada harga yang harus ia bayar, tapi Konstantino yang putus asa tidak memiliki pilihan lain. Apalagi kekaisaran dan juga Marquis Belfier telah benar-benar meninggalkannya. Lalu Konstantino pun mulai memaparkan semua informasi yang ia miliki. Tentunya itu sedikit membantu Roman. Tapi sayangnya dari awal Roman tidak berniat untuk menyelamatkannya. Walaupun itu adalah informasi yang bagus, tapi pada akhirnya Konstantino tetap dibunuh. Di sisi lain, di ibu kota kekaisaran, yaitu Marin, apa yang dikatakan Ares dalam duel sebelumnya melawan Kaisar membuat warga Valhalla tersentuh. Dan alhasil satu persatu ratusan, ribuan, bahkan hingga puluhan ribu orang hatinya terketuk dan mulai berkumpul di depan istana kekaisaran. Ya, mereka menuntut kepada kaisar untuk mundur dan mengembalikan Valhalla kepada akarnya, karena apa yang kaisar lakukan saat ini telah benar-benar menodai inti dan akar Valhalla. Melihat demonstrasi besar-besaran tersebut membuat Marquis Belfier gelisah karena dari awal ia berusaha mencegah sentimen negatif dari masyarakat. Tapi nampaknya apa yang dilakukan Ares sedikit membuahkan hasil. Marquis Belfier bingung apa yang harus ia lakukan untuk menenangkan masyarakat. Tapi ternyata Kaisar Valhalla benar-benar gila. Secara terang-terangan ia pun memerintahkan pasukannya dan mengeksekusi setiap pemberontak
yang telah berkumpul di depan istana. Itu adalah perintah yang mengejutkan bahkan bagi Marquis Belfier, karena jumlah yang harus dieksekusi sampai puluhan ribu. Jika itu hanya sedikit orang, mereka pasti bisa menutup-nutupi kejadian tersebut. Tapi bagaimana bisa menyembunyikan fakta bahwa puluhan ribu warga sipil dieksekusi? Walaupun itu adalah perintah yang kejam, tapi Marquis Belfier tidak punya pilihan selain menuruti permintaan kaisar. Di sisi lain, para demonstran yang berkumpul mulai dieksekusi satu persatu. Itu adalah hal yang sangat mengejutkan karena mereka tidak pernah berpikir bahwa kaisar akan memerintahkan hal sekejam itu, dan kekacauan pun terjadi. Setelahnya, dengan ekspresi penuh kesenangan dan kemenangan, ia pun memerintahkan Marquis Belfier untuk menghubungi Roman, dan saat komunikasi terhubung, ia melihat jelas bahwa Roman sedang duduk di atas tumpukan mayat, yang artinya Santino benar-benar telah jatuh. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.